share video ini ke saudara-saudara kalian ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok ieu lah relax heula, naos mah kedah relax. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah aidan min husnil islamil mar'i tarkuhul ma la ya'ni sadaqallah wa sadaqa rasul rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cacacan dikawitan ku Ustaz Irfan. Punten ya disalamkeun heula pena simpen heula. Ame husuk ya kan tidak setiap jam kita ini lalui dengan pengajian. Maka kalau lagi hidup bersimpuh di hadapan Allah tentunya wasilahnya rumah Ibu Dewi kita menulis ilmu, maka aktivitas kita tolabul ilmu biar pulang dapat pahala, biar hati ini dibukakan oleh Allah, dapat hidayah, dapat petunjuk, karena yang akan disampaikan adalah ilmu Allah. Ilmu Allah itu warisan Nabi ya. Rasulullah tidak mewariskan dinar, dirham, jabatan, kekayaan, tapi yang diwariskan oleh adalah ilmu. Taraktu fikum amrain lan tadilla amaksaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabihi. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian mengikuti dua perkara ini, kalian akan mendapat petunjuk dan akan selamat di dunia wal akhirat. Apa itu? Kitabullah dan sunnah baginda Rasulullah. Kita tidak main-main, kita akan bicara sunnah Rasul, hadis Rasul, Al-Quran di majelis ini. Maka marilah momentum ini kita gunakan untuk taqarrub ilallah, untuk pendekatan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah duduknya kita di sini hanya beberapa jam, mungkin 1 jam, bisa kurang, bisa lebih. Namun inilah nilai di hadapan Allah, dan pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hati kita dilapangkan oleh Allah, segala apa masalah Allah bereskan, dan hati yang galau aya nuker galau ini menjadi obat hati yang bagi orang yang galau ya. Mudah-mudahan pulang di dia, pulang dari tempat ieu anu menuju galau, leungit galauna ya, diganti kebahagiaan, kesenangan, ketentraman. Itu kan susah, galau malah badut ge angre galau gitu kan. Sahnya tidak terobati dengan banyak uang ya. Karena hati itu tidak bisa dibeli dengan uang. Bahagia itu bukan karena banyak uang, punya pangkat, punya jabatan. Namun bahagia ini tatkala kita dengan sumber kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka marilah kita mendekat sebagai hamba. Itu holik, kita ini makhluk itu butuh kepada holik, sang pencipta ya. Sang pencipta adalah Allah, kita diciptakan oleh Allah. Maka ini adalah momen-momen terbaik sebenarnya ya. Ibadah kita, majelis ilmu ini warisan Nabi ya. Rasul dan para sahabat dulu berkumpul seperti ini, mendengarkan Rasul dakwah, bercerita agama ya, menyampaikan Quran, menyampaikan hadis. Sampai sekarang ini ya, ini warisan Nabi ini. Maka marilah menit per menit, detik per detik kita manfaatkan ya. Hati kita lapangkan, kita dengarkan, pasang telinga, pasang mata. Kalau ibu-ibu mah sebenarnya konsentrasi banyak mendengar ibunya daripada banyak melihatnya, banyak mendengar sebenarnya. Kalau ibu-ibu itu, kalau di mall banyak melihat. Lihat non Bu di mall. Lihat acuk. Kalau di toko emas lihat apa? Nggak banyak mendengar, lihat perhiasan ya. Kalau di sini nggak ada yang dilihat, kita dengarkan, pasang telinga. Oke Ibu, cara serempak. Oke. Alhamdulillah.
bertambah nih jamaah. Kemarin 9 orang Ustaz. Sekarang udah ada berapa itu? Aduh, nggak usah suruh hitung kayak anak TK. Ya, mudah-mudahan mari kita dengarkan dengan seksama, dengan takdiman wa takriman, dengan hati yang penuh dengan kehusuan. Tafadhol Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati jamanin ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna al-khamsan. Ila akhiril hadis. Alhamdulillah ibu-ibu yang mudah-mudahan berada kita di tempat ini. Pertama, tempat ini mudah-mudahan Allah muliakan dan kita yang hadir semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada kebahagiaan manusia siapapun, dimanapun, apapun jabatannya, kecuali orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara majlis yang dimuliakan Allah adalah majlis yang disebut nama Allah di tempat itu. Jadi kalau kita di rumah, dimanapun kita menyebut nama Allah, maka tempat itulah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mudah-mudahan yang datang dan yang didatangi, terutama abdi sareng abu, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan bersama dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita mudah-mudahan dipandaikan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di siang ini pantas dan layak pertama-tama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah, kita masih dipasihan nikmat sehat, sisa umur, sisa waktu, yang terus kita mengevaluasi diri kita. Karena harus dicatat oleh kita sendiri bahwa tiada yang sayang kepada diri kita kecuali diri kita sendiri. Mungkin para ustadz cuma ngasih tahu, ngasih nasihat gitu kan. Tapi yang sangat sayang kepada diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena besok lusa yang akan pulang ke depan Allah kita, gitu kan. Yang akan tanggung jawab kepada apa yang diberikan Allah kita. Jadi kalau evaluasi diri itu, muhasabah itu tidak perlu mewah-mewah. Apa yang diberikan Allah kepada diri kita saja udah wah subhanallah, gitu kan. Abdi ya wawasnya umur masih ngorakeun ibu, tapi terus arompong gitu punya. Mungkin kalau dihitung ibunya, ya kalau dihitung nikmat Allah yang telah abdi makan tuang, wah geus teu kahitung. Minuman dari mulai teh ya ibu reste, cikopi, aqua, pokoknya udah bermacam minuman yang telah dimasukkan. Jadi alangkah malunya kita kepada Allah, begitu nikmat setiap hari terus mengikuti diri kita, bahkan setiap detik, bahkan kurang lebih ada 1000 sel dalam tubuh kita setiap hari Allah gantikan. Betapa hebatnya kan Allah itu. Ketika kita tidur, habis makan yang manis-manis, sugan aya sirum, tadi kan teu aya, beres teu. Karena Allah jagakan dengan para malaikat. Matak mun urang teu syukur pas kumaha, ya lobana teh urang masuk berpikir dan nikmat nu eueuh we hayu, beres teu Bu? Ningali Alphard nu batur, aduh waas mun boga nu kitu. Ningali mobil mewah waas mun boga nu kitu. Ka baju-baju wae lamun ningali dina Shopee Lazada ningalian mun teu Bu. Waas mun boga baju dan apa barang yang baru. Coba kalau saja Allah mungkin ngagos ka urang, sok dikasih Alphard, duit 3 miliar, tapi bujur teh dibere. Ayo kira-kira kumaha? Atau soca we dipinjem, soca ulah heula teh 1 tahun we ulah ningali diberi duit 1 miliar, kira-kira bade moal. Jadi besar mana nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan uang yang banyak gitu kan. Nah cuman sayangnya begitulah banyak hamba yang kurang bersyukur. Maka dengan pengajian ini mudah-mudahan orang semakin pandai bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah,
Man gina ya Rasulullah? Siapa orang yang kaya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man qada bi kismatillah. Barang siapa orang yang menerima kepada apa yang pemberian Allah, itulah orang yang kaya sebetulnya. Jadi lamun orang masih kena kurang, walaupun sudah diberi mobil tapi masih kurang, dia orang miskin hakikatnya. Tapi lamun orang terima apa yang diberikan Allah, itulah orang kaya hakikatnya. Sok ibu, lamun orang jalan-jalan ke rumah sakit, wah masya Allahnya ibu. Pamari abdi di situ ukur siun nu gering teh ayeuna. Pokokna mah macam-macam anu gering. Aya anu naon jantungna kudu dibor, kudu mayar 200 juta ku sawa bolong jantungna. Urang mah ngarehap alhamdulillah ibu. Nggak makan sebetahna ogenan mun teu. Ketika ditengok tah abi mah cenah alim aya sesek ieu teh mun sesek kudu dikieu cenah ieu teh. Da jantung ieu tos dibor. Mun abi ayeuna kudu naon dibor deui ke ahli jantung, abi teh kudu mayar 250 juta deui cenah. Da eungap ieu teh ka sareng jantung kitu. Urang mah ibu nggak makan ieu Gusti ya Allah ya Karim. Maka tinggal satu saja, kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda orang bersyukur? Orang bersyukur itu pertama memang mengucapkan alhamdulillah, bahwa semua nikmat itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Soca tiasa ningali, panangan tiasa ngaraba, lidah tiasa ngaraoskeun, komo usum, wah kebiar penyakit, terus Bu. Rasa teu aya, cenah mun Bu. Udah danguan teu pati jelas. Jalmi 2 mingguan waktu di pasihan rasa ibu geus gelisah Bu. Teu pira ieu cai teh teu karasa teh ibu. Kopi teu karasa naon? Kopi. Tapi pun aya banyak nu sok ngarokot teh nya sabangbung we cenah ibu teu ngeunah. Teu pira hayang ngeunah ngarokok ibunya. Tapi itulah manusia ibu, terkadang banyak yang kufur kepada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia memimpikan nikmat yang tidak ada, tapi kenapa nikmat yang ada dia tidak syukuri? Jadi banyak syukur bencah mun teh urang dia meres Bu. Jalma anu kitu. Jadi nikmat nu ku Allah diberikan ka deui teu kasyukuran, kunaon urang teh berharap anu sajen. Coba mun ibu bade sedekah. Tinggal di dompet. Meres Bu. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 milih anu mana? Oh, pasti milih anu pangalitna. Meres teu? Padahal urang teh apal, sangat paham kepada diri bahwa ini teh titipan nikmat daripada Allah. Tapi coba kalau beli pulsa, 50.000 paket dibeli, terus Bu, lu tanggung cedai mah can 50 giga 80.000 dibeli wae. Tapi investasi akhirat kenapa? Nah inilah mungkin yang harus menjadi muhasabah. Tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat dan salam kepada baginda kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya. Berikut orang yang sangat merindukan kepada syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Memang kita belum pernah bertemu Rasulullah, belum pernah bercengkerama dengan Rasulullah. Tapi ada hal yang sangat Rasulullah cintai. Di antaranya kita duduk di majlis ilmu, Rasul sangat cinta kepada orang tersebut. Kenapa? Karena tanda-tanda orang yang akan dibahagiakan, yang akan diberikan kehebatan, yaitu orang-orang yang ada di majlis ilmu. Maka bagian penting bahwa kita ingin memberikan syafaat Kangjeng Rasulullah SAW, ada kita menyongsong apa yang dicintai oleh Rasulullah. Maka orang kalau bersolawat ibunya 1 kali saja dalam sehari, maka Allah akan berikan hajat 100 kebutuhan, 100 pangabutuh orang. 70 Allah berikan kebutuhan di dunia dan 30 kebutuhan nanti di akhirat. Alhamdulillah. Solawat yang mudah anu babari. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kayak itu yang paling mudah. Coba ibu bareng. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. 100 kabutuh urang Allah rek tedunan. Alhamdulillah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Pasti ibunya setiap orang beriman mengharapkan patepang jengkang jeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, berikut Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya berkata, bahagialah kita itu dengan kelahiran yang akan dilahirkan di Jazirah Arab, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Jadi para nabi saja dan umat yang sebenarnya bahagia komo urang anu mencicipi sunnahna, anu mencicipi petunjukna, anu Kangjeng Rasulullah dalla alal khair lisamatil insan minad dunya ilal akhirah. Jadi baginda nabi itu dengan tugasnya menunjukkan manusia berikut urang ya nu ayeuna umat akhir zaman anu loba ujian, loba cobaan, ku HP teh, ku TV teh ada sebut ditunjukkan ku Kangjeng Rasulullah SAW untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena teh cita-cita urang, ibunya doa urang setiap bada salat gitu urang teh Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi pasti urang kudu mengidolakan, menginginkan dan sangat berharap berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang sering membaca sholawat itu insya Allah Allah akan pertemukan walaupun dalam mimpi dengan Rasulullah. Asal syaratnya orang sering membaca sholawat. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Wah, mau terindu ibu. Bahkan semua penciptaan manusia disebutkan dalam hadis qudsi itu adalah semuanya dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika seseorang betul membaca sholawat dengan benar, kurniakanlah syafaatmu. Sadayana ge hoyong ibu di sapatat ngajeng Rasul manusia berbondong-bondong kayak di mahsyar. Aya nu disiksa dina tenggelam dina darahna sendiri dina kesana soran tergantung dosa kedosana. Maka ingin segera keluar dari mahsyar yang ke mizan, maka di sana datang syafaatul udma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ibu-ibu nu hadir di dieu, abdi, abu, sadayana, keluarga urang, railaka ibu rama urang, berikut caroge-caroge urang-urang kali urang mudah-mudahan keng sapantikan. Ada yang kalau yang dioperasi ibu itu boleh gitu Mak, yang Dioperasi apa? itu yang ada yang di depan rumah kan ada klinik itu kecantikan. Pada dioperasi gitu hidung sama dagunya. Disuntik. Jadi dalam banyak beberapa hadis itu untuk merubah diri kita tidak boleh. Irung gesak yuk dimancungan tidak boleh. Saya punya sahabat ibunya dulu ada ke habis di Jakarta artis Teh Peggy Mati Sukma, saya sering di rumahnya segala macam. Dia pernah kena penyakit namanya penyakit itu lupus ibu. Dia kurang lebih 1 tahun kena penyakit tidak sembuh ibu udah kemana-mana. Lupus itu kumi ke sinaran matahari ibu kena debu maka merolok gitu ibu. Sampai kawan-kawan jadi yang dekat segala macam sampai ibunya itu khawatir. Sampai setiap itu ibunya suka nelpon ibunya, "Ustaz kalau ke Jakarta nginep ya di Peggy." "Oke, Ibu." Ya gitu. Nah, tapi setelah dia itu ke sana kemari baru datanglah ngobrol, ngariung. Gitu. Ya, jadi teh cobalah teteh bertanya kepada seorang kepada ustaz. Hari kami baca teh bala dengan minum ngumpul itu ibunya. Cobalah teteh tanya. Ayah bertanya kepada ustaz, kata ustaz, tiada yang mustahil menurut Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan ayatnya, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah itu berkehendak, maka kun fayakun. Karena ustaz itu, coba engkau bersedekah kepada anak yatim. Mungkin dah hartamu banyak. Mungkin dulu itu kan pusing teh begitu ya, ngambil uang itu sampai 700 juta, 800 juta, sampai ada 1 M gitu kan. Belum disedekahi, belum diinfaki. Maka dia itu coba bersedekah, maka alhamdulillah ibu penyakitnya sampai sembuh. Bahkan Nabi pernah 1 bulan barang jeung teh pagi, ayo itu bersyukur Ustaz, sampai keliling sampai ku abdi di tanah ka Tasik ka Alkobat Ustaz pernah dibawanya teh pagi gitu. Dibawa keliling-keliling gitu kan Sukabumi segala macam ke Basi gitu ibunya. Nah, alhamdulillah sampai dia itu paling pertama moto teh pagi berjabi itu kebenaran di HP abi nya mana HP nu jadul. Di abi masih simpan cuman ku abdi dibuka ibunya mereka kan ieu leukur mah tinggali. Pertama berhijab. Saya foto jepret banyak kameramen Ustaz cek ningali can Ustaz kok orang cantik oke nya pakai hijab iya teh bagus tuh orang pakai hijab teh narsis teh kalau narsis untuk kebaikan itu bagus gitu kan oh gitu ya alhamdulillah bahkan dia semenjak itu dia tuh sering berpuasa memang ibunya artis mah seueurna seperti Dewi Persik gitu-gitu ge ibunya Senin Kemis teu kaliwat ibu gitu-gitu ogenan kia mulai teu kaliwat ibunya maca Quran bukan orang kumaha mah ibunya sampai teh begitu setelah itu sering jam 3 itu Tad bisa temenin enggak buka bersama? Oh, aduh, pada mah orang oke nanti jarang di punya sini gitu. Masya Allah coba. Jadi merubah wajah itu tidak boleh atau merubah apa yang cuma Allah kecuali memang
madorot seperti potong gitu punya harus dipangkas boleh. Ini potong mangga. Tapi kalau dengan sengaja itu diharamkan Allah, ibu tidak boleh. Orang mah tarimakeun we sakit ibunya. Bahkan wanita tercantik itu yang dia itu tidak lepas wudunya itu akan bercahaya nanti ibu di akhirat. Nah, jadi wanita yang mengalahkan para bidadari itu wanita harus selalu dipoles dengan air wudu ibunya. Nah gitu. Jadi ibu lamun hoyong bercahaya di hadapan Allah sampai ke arus dan mustawan, cobalah ibu berwudu. Jadi lain dirubah wajah tapi berwudu, sering berwudu, maka insya Allah ibu akan bercahaya. Gitu kan. Ibu sering berwudu, ibu di luar sholat ibu sering berwudu. Coba jangan tinggalkan wudu. Jadi bangsa pemutih wajah itu kalah dengan air wudu ibu. Dan kelebihan berwudu itu dosa-dosa kecil itu ibu ya setiap yang menetes maka Allah akan ampunkan. Kan dosa teh aya anu disebutkeun dosa kecil ibunya, ada dosa besar. Dosa besar itu munkar ibunya, sedangkan dosa kecil itu yang disebut sayiat ibunya. Jadi aya fahsya dosa kecil, sayiat. Ada yang disebut munkar atau dosa besar. Nah, dosa-dosa yang disebut fahsya ibunya dosa alit. Nah, jadi eta bakal maroro ketika orang berwudu ibunya. Diampuni ku Allah, setiap berwudu diampuni ku Allah. Maka batal wudu dia, batal wudu. Maka cahayanya itu sampai ke arah mustawan ibu kelihatan. Alhamdulillah. Jadi cobalah berwudu. Jadi ketimbang teu naon make pemutih ogenan. Cuman jangan terlalu sering bu, karena pemutih itu teh kan jadi bisa menipiskan kulit orang ibunya. Gitu. Jadi sudahlah dengan air wudu dan memperbaiki akhlak itu yang terbaik ibunya. Gitu Ustaz. Oke. Ibunya. Ada lagi? Silahkan. Aduh ibu-ibu. Rileks bu, santai bu. Ya, bade ieu lawe ame rileks. Coba ibu balikan ke saya. Balik sini. Tangannya ditaruh di pundak satu temennya. Dua, terus. Ya, satu dua tiga, ayo, sudah bade. Pijat dulu biar enggak pegal. Tenang kok, Mas. Tadi. Nunggu Ustaz Supi. Ya. Waalaikumsalam Ustaz. Ibu lagi pijet-pijetan tuh. Pakai. Udah belum 5 menit masih terus gak kencang. Tangan. Cinta tadi. Ya. Emali. Bentar lagi ya. Sip. Udah siap? Ya. Dipakai HP satunya kan? Anak panggil. Balik udah. Gantian.